Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di mata kuliah pengantar sistem digital. Ya, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang gerbang logika bentukan ya. Logika bentukan di mana pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang gerbang logika dasar ya. Di mana gerbang logika bentukan ini adalah gerbang logika yang dihasilkan berdasarkan gerbang dasar ya. Jadi kalau gerbang dasar itu kita pelajari ada gerbang logika N ya, ada gerbang logika OR dan ada gerbang logika NOT. Oke, nah karena gerbang dasar ini AND, OR, dan NOT ini diperolehlah gerbang lain, yaitu gerbang bentukan ya, berdasarkan dari sini. Karena gerbang ini dirasa masih belum cukup untuk mewakili gerbang digital, maka dibentuklah gerbang-gerbang yang lain seperti NAND, yaitu NOT AND ya. Jadi gerbang logika N yang dinotkan gitu. Nah, jadi seperti ini dia NOT AND, dan NOR itu adalah NOT OR. Jadi gerbang OR yang dinotkan, jadi NOT OR, atau disingkat dia menjadi NOR. Nah, ini gerbang XOR atau exclusive OR. XNOR ini atau exclusive NOT OR ini adalah XOR atau exclusive OR yang dinotkan. Nah, jadi seperti itu. Agak bingung, tapi nanti kita akan pelajari caranya biar gampang kita mengerjakannya. Nah, hasil dari pertanyaan saya kemarin, banyak yang masih belum paham apa itu AND dan OR dan NOT ya. Mungkin NOT paham lah karena kebalikannya saja ya. Tapi kalau AND dan OR itu berdasarkan pertanyaan saya di Google Class, masih banyak pertanyaan saya itu yang menjawabnya salah ya. Jadi untuk flashback sebentar, kita akan kita ulangi dulu lah ya. N itu seperti apa, OR itu seperti apa. Oke, gampangnya begini. Yang pertama kita akan membuat gerbang logika N ya. N. Oke, ada dua inputan yaitu A dan B. Dimana F ini adalah A dan B yang di N-kan gitu ya, atau simbolnya itu A kali B kalau N. Ini. Nah, oke, mungkin di sini kita buat nilainya 11, 00, 10, 10. Nah, polanya ini nggak boleh sama ya, polanya harus berbeda antara A dan B. Nah, berarti di sini kalau kita memakai fungsi N itu berarti kedua-duanya itu harus bernilai true atau bernilai 1. Maka kalau A dan B-nya bernilai 1, maka dia nilainya 1 ya. Jadi kalau ada nolnya aja, mau 1 ataupun 2 berarti nilainya 0. Jadi arti dari N ini kedua-duanya harus benar, kedua-duanya harus tinggi, barulah dia nilainya 1 ya. Kalau selebihnya yang memiliki angka 0 berarti dia pasti 0 ya, seperti itu. Nah, dia harus kedua-duanya, misalnya saya panggil kemarin Ibnu dan Rafael, kedua-duanya harus datang. Kalau saya menyuruhnya Ibnu dan Rafael harus datang menjumpai saya, maka kedua-duanya harus menjumpai saya. Seperti itu, nggak boleh salah satu atau nggak boleh ada yang nggak boleh dua-duanya nggak datang, harus dua-duanya datang. Seperti itu, berarti ini nilai yang benar untuk nilai N ya, selebihnya itu 0. Mencarinya seperti itu, dan simbol gerbang logikanya seperti ini ya, seperti payung. Nah, seperti ini. Anggaplah cantik ya tulisan saya ya. A dan B. Ini gerbang inputannya. Ini adalah gerbang N-nya. Maka di sini kita tulis A kali B atau ANB gitu.
Nah, itu untuk gerbang N. Oke, kita masuk ke OR ya. Kalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Nah, sekarang kita buat yang gerbang logika OR. Nah, logika OR ini tidak seperti N ya, karena dia salah satu aja dia nilainya terpenuhi, maka nilainya benar. Ya, misalnya ini ada dua inputan A dan B. Nah, dia di OR. Berarti kalau OR itu F-nya itu A tambah B ya operatornya ya. Kalau tadi N kali atau titik, kalau OR ini A kali B. Sorry ya, lobet nih, saya cas dulu. Oke, ini berarti A tambah B. Nah, seperti ini. Jadi kalau dia fungsinya itu OR, salah satu aja dia itu benar, apalagi kedua-duanya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya panggil Ibnu atau Rafael, yang datang dua-dua boleh, salah satu aja yang datang itu boleh gitu. Itu logikanya. Jadi kalau misalnya ini berarti dua-dua nih, satu-satu. A dan B-nya bernilai 1, berarti dua-duanya benar, maka dia benar. Nah, 1, 0 ini salah satunya bernilai benar, maka dia benar. 1 juga, yang ini juga sama ya, benar. Nah, yang salah itu kalau kedua-duanya itu bernilai 0, maka dia 0, salah. Artinya kalau saya panggil Rafael atau Ibnu, kedua-duanya datang benar, salah satunya datang benar, mau Rafaelnya yang datang benar, mau Ibnunya yang datang benar. Nah, yang tidak benar itu kalau tidak ada yang datang ya, dua-duanya bernilai 0. Nah, itu dia. Ini hasil tabel kebenaran, dan ini simbol gerbang logikanya ya. Dia agak seperti payung, kalau tadi rata, kalau ini dia agak ke sini ya, agak ke bawah gini, baru ditarik seperti ini. Nah, itu untuk yang O. Nah, kalau misalnya not kan gampang aja ya. Kalau misalnya A-nya itu, oke, kalau nggak kita hapus dulu. Kalau not kan tinggal kebalikannya ya. Kalau misalnya A-nya itu 1 1 1 1 1 0 0, not A-nya itu seperti ini ya. Kalau not A itu ya, berarti kalau A-nya 1 berarti otomatis not A-nya itu 0. A-nya 1, not A-nya itu 0. Not A itu kalau A-nya 0 berarti 1 berarti tinggal dibalik aja gitu. Nah, seperti itu lambangnya, dia seperti ini simbolnya. Oke ya, paham ya. Oke, kita mulai masuk ke bentukannya, gerbang logika bentukan. Yaitu yang pertama kali adalah NaN atau not N, yang kedua NOR atau not OR, atau yang ketiga exclusive OR atau XOR, dan yang keempat XNOR atau exclusive not OR. Nah, yang pertama adalah not N ya atau NaN. Itu gerbang logika not N adalah gerbang logika N yang dinotkan. Nah, kita kalau misalnya seperti ini bingung, kita cari dulu A not A NB-nya. Misalnya nih kita tulis ya di sini dulu. Nah, ini kan yang not N. Ini kita buat dulu A kali B-nya. Kalau fungsi A kali B, kalau 0 dan 0 berapa tadi? 0 ya, 0. Nah, yang 0 kali 1 berarti 0 juga, karena kan dia N. Dia harus kedua-duanya bernilai benar atau kedua-duanya bernilai 1, baru dia hasilnya 1 ya. Nah, ini lalu yang ini juga ya ada 0-nya, berarti 0 juga. Nah, yang terakhir baru bernilai 1. Nah, ini kan fungsi dari N ya kan, N. Oke. Nah, ini kan not N yang dicari.
none ya, not n. Berarti di sini not n. Nah, kalau sudah dapat nilai n-nya, berarti kebalikannya seperti tadi not a tadi ya, tapi yang kita notkan itu yang n ini. Ini berarti f ini kan not n ya. Berarti kalau dia di sini 0, pasti di sini 1. Kalau di sini dia 0, di sini 1. Kalau dia di sini 0, dia 1, dan kalau di sini 1 dia 0. Seperti itu. Itu kalau not n ya. Kalau masih belum bisa dimengerti, coba diulangi lagi ya, atau bisa ditanyakan langsung. Gerbang logika not n ini adalah logika yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan rendah jika semuanya masukan tinggi. Berarti jika seperti yang tadi ya, katanya sinyal keluaran akan rendah jika semua sinyal tinggi. Nah, tadi ini sinyalnya tinggi, maka keluarannya itu rendah. Selebihnya itu akan bernilai tinggi. Kalau kedua inputnya tinggi, dia rendah. Kalau inputannya keduanya tidak tinggi, berarti nilainya tinggi, 1 gitu. Jadi kalau lebih gampangnya seperti tadi ya, di n-kan dulu, baru sudah dapat nilai n-nya, baru di not n-kan. Kalau nilai n-nya 0, berarti not n-nya 1, seperti itu. Nah, hasilnya sama. Oke, ini kita masuk ke not or ya. Kalau not or itu berarti or yang dinegasikan ya. Jadi bukan dari or. Misalnya nih A dan B, masukkan A dan B, kita buat or-nya dulu di sini. Or ya, atau kalau or ini fungsi apanya tambah ya. Nah, kalau di or itu 0 dan 0 itu kan hasilnya 0 ya, karena false dan false. Kalau or itu ada satu yang bernilai benar, maka nilainya 1 ya kan. Nah, ini ada satunya, walaupun tidak dua-dua tapi tetap bernilai 1. Nah, ini juga bernilai 1, dan ini juga bernilai 1. Nah, ini yang dicari adalah not or. Ini kita sudah dapat or-nya. Berarti F ini adalah not or, berarti nilai kebalikan dari or-nya gitu. Ini kita dapat nilainya 0. Nah, ini nilainya 1. Jadinya, karena di sini 0, maka di sini 1. Di sini 1, maka di sini 0. Begitu juga seterusnya. Ini 1, ini 0. Ini 1, ini 0, karena not or adalah negasi or ya, atau kebalikan dari or-nya. Oke, paham ya? Kalau belum paham, silahkan ditanyakan lagi. Di intinya kita cari, kalau mau mencari NOR, kita cari OR-nya dulu yang mudah. Terus setelah dapat OR-nya, dinegasikan atau dibalikkan gitu ya. Yang bukan nilainya maka ditulis. Misalnya 0 berarti lawannya itu 1. Kalau OR-nya 1, lawannya itu berapa? 0 gitu. Oke. Nah, ini kalau mengingatnya seperti yang tadi ya, cara lainnya itu sinyal keluaran akan rendah jika salah satu atau semua sinyal masukan tinggi. Nah, ini kebalikannya, kalau sinyal inputannya rendah, dia maka hasilnya akan tinggi. Kalau salah satunya tinggi, maka dia rendah. Nah, itu dah tadi ya. Jadi terserah kalian mau menghafalnya yang mana. Tapi kalau seperti ini pasti akurat. Nah, jadi kalau untuk gambarnya seperti ini ya. Ini adalah gambar dari gerbang OR, dan ini adalah gambar dari NOT. Jadi kalau digabungkan NOT OR maka jadi seperti ini ya. Sama, cuman di depannya ini ada bulatan kecil ya sebelum garis outputnya. Begitu juga untuk NOT N ya. Jadi ini adalah gerbang logika untuk N, dan ini adalah NOT. Jadi jika digabungkan simbol logika NOT N itu seperti ini. Sama seperti NOR tadi ya, ada bulatan kecil di sini sebelum outputnya, tapi di sini tetap menggunakan simbol N. Oke, itu untuk simbol. Kita akan masuk ke exclusive OR ya. Jadi exclusive OR ini berbeda dengan OR.
dan berbeda dengan not or ya. Jadi kalau XOR itu ciri-cirinya sinyal keluaran tinggi jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Nah, artinya itu jika sinyal inputannya itu sama 0 dan 0 atau 1 dan 1 itu bernilai false atau nilainya juga 0. Tapi kalau dia ganjil seperti yang dibilang di sini, jika berjumlah ganjil maka masukan akan tinggi. Ya, jadi maksud saya sinyal keluarannya yang tinggi ya. Jadi kalau masukan tingginya berjumlah ganjil maka sinyal keluarannya tinggi. Jadi kalau yang tinggi itu ganjil atau satunya itu ganjil, ya seperti ini kan ganjil nih satunya, maka dia akan bernilai 1. Nah itu untuk XOR ya. Ingat-ingat kalau dia sama 0 dan 0 atau 1 dan 1 pasti nilainya false ya. Tapi kalau dia ganjil atau berbeda, yang A-nya 0 yang B-nya 1 atau yang A-nya 1 B-nya 0, maka nilainya itu true atau 1. Nah itu untuk XOR. Nah simbolnya seperti ini ya. Ini agak mereng nih, harusnya gini. Seperti ini. Kalau XOR ada lagi ya. Tinggal tambah ininya doang. Oke, kita masuk ke ini apa ya? Tabel kebenarannya ya. Kalau XOR itu seperti ini ya. Kalau yang ganjil ya aja dia yang bernilai 1. Nah, kita masuk ke XNOR-nya. XNOR ini berarti exclusive not or ya. Kalau exclusive not or itu berarti dia adalah kebalikan dari XOR tadi. Jadi kalau misalnya dia kalau tadi kan yang ganjil yang dia nilainya 1. Nah, kalau yang XNOR ini yang dia sama nilai inputannya ya, yang bernilai benar 0 dan 0 itu berarti 1 dan 1 berarti 1. Kalau dia ganjil berarti dia 0, atau kalian cari dulu XOR-nya baru dinekan, pasti hasilnya sama seperti yang kita cari tadi ya. Jadi kalau perbedaannya itu kalau XOR dia ganjil dia bernilai 1, kalau XNOR dia bernilai 0. Seperti itu. Dan logonya seperti ini ya. Sama seperti tadi, hanya ditambahi bulatan kecil seperti ini. Oke, mungkin itu ya dari gerbang logika bentukan yang dari not, and, dan or tadi ya. Oke, mungkin itu aja. Nanti akan kita pelajari bagaimana caranya untuk membuat gerbang logika dengan tabel kebenaran dan simbol-simbolnya. Oke, sekian. Saya Iri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.